saudara-saudara, selamat berjumpa lagi dengan Suyanto.id, channel yang dibikin untuk melakukan amar ma'ruf media sosial. Karena banyak sekali konten yang berada di sekeliling kita tidak mendidik, bahkan hanya mengandalkan basis pornografi. Namun demikian mereka justru mengklaim pemersatu bangsa. Nah, inilah persoalannya. Nah, saudara-saudara, saya mengunjungi lagi para peserta PBG Prajabatan. Dan mengapa saya mengunjungi? Karena saya memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara semua. Nah, oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe jika channel ini saudara anggap atau memang kenyataannya bermanfaat bagi saudara. Tapi kalau channel ini merupakan channel yang membingungkan, rebes, sampah, jangan berlangganan. Dan bahkan keluarlah dari langganan Suyanto.id. Unsubscribe. Karena saya tidak ingin saudara hidup di lingkungan yang tidak nyaman. Kalau saudara berada di channel ini merasa dizalimi, karena channel ini katanya ada yang mengatakan hanya mencari AdSense, iklan dari Google, silahkan tidak berada di channel ini. Kalau semua peserta PBG merasa channel ini tidak ada manfaatnya, ya semua harus berbondong-bondong untuk unsubscribe. Karena apa? Kalau saudara berada di lingkungan yang tidak nyaman, yang muncul dalam tubuh Anda itu adalah hormon kortisol. Hormon kortisol ini akhirnya menyerang jantung, paru-paru, dan ginjal akibat keberadaan di darah itu ngeblok O2 yang tidak bisa didistribusikan ke dalam otak saudara. Dan kalau saja Anda happy bersama Suyanto.id, yuk kita berdiskusi. Karena saya bukan pengambil kebijakan, saya sesuai dengan profesi saya adalah seorang dosen yang mengajarkan analisis kebijakan. Jadi ada di sini saya ikut menganalisis kebijakan, dan dari analisis itu mungkin hasil analisisnya bisa saudara manfaatkan untuk memasang strategi kehidupan. Inilah harapan saya. Jadi sekali lagi, bagi yang everybody who think that the channel is not good for you to watch, just leave it. Don't stay here. Dan oleh karena itu saudara-saudara, supaya bahagia, mari kita bahagia, supaya hormon dopamin dan endorfin Anda melimpah ruah di dalam tubuh Anda. Karena dengan adanya hormon endorfin Anda akan bahagia. Orang sukses itu harus dimulai dengan bahagia. Tapi kalau saudara merasa bahwa channel ini adalah menzalimi Anda, ya segera keluar. Jangan ada di channel ini. Unsubscribe. Saya senang dengan itu. Karena saya membuat channel ini adalah untuk amar ma'ruf, bukan untuk mencari AdSense. Sebetulnya frankly speaking seperti itu. Nah, saudara, kalau saudara misalkan saja setiap hari jengkel dengan channel ini, hormon kortisol itu membahayakan sehingga Anda akan mual-mual, pusing, kemudian tidak mempunyai aspirasi ke depan sehingga kegagalan menunggu saudara. Nah, apa yang akan kita lakukan kali ini? Sebelum memberitahu kepada saudara, perlu saudara ketahui, perlu kita apresiasi, channel ini mempunyai editor yang luar biasa, dan tentu saja video ini akan diperbaiki, disuguhkan dengan lebih baik ke tangan-tangan, ke gadget-gadget, ke laptop saudara oleh Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Beliau ini juga berjuang dulunya, sekarang sudah menjadi ASN. Dulunya bertahun-tahun menjadi guru honorer. Tapi beliau adalah merupakan konten kreator untuk pembelajaran, sehingga beliau adalah juara nasional untuk guru inovatif dan kreatif dalam desain pembelajaran. Nah, saudara, para pemirsa, para peserta PBG Prajabatan, saya akan menjawab pertanyaan. Jadi kalau saudara misalnya tidak suka dengan channel ini karena merasa tidak bertanya, please don't go inside this channel. Jadi pertanyaannya ini berasal dari seseorang,
tentu akan saya rahasiakan untuk kepentingan dia, yaitu dia bertanya, sebelum isi pertanyaannya ada, pertanyaan ini ditaruh pada channel ketika saya berdiskusi dengan wakil sekretaris Dewan Pimpinan Pusat PGRI, yaitu Bapak Dudung Abdul Qadir, yang mendiskusikan mengapa ribuan guru P3K yang sudah mendapatkan SK belum ditempatkan. Padahal dia juga sudah meninggalkan pos lama di sekolah-sekolah swasta yang ada. Guru itu rata-rata guru yang baik, guru-guru yang hebat di swasta. Sehingga sekolah swasta juga mengalami kerugian, ditinggal mereka. Padahal sekarang ribuan itu belum juga ditempatkan, belum digaji walaupun sudah punya SK. Dan bahkan ada yang dianulir oleh Pansel keberadaan mereka. Nah, apa pertanyaan yang akan ingin saya jawab? Ini saya baca sebagaimana pertanyaan ya. Jadi I would like to read this supaya tidak mengurangi makna dari isi dan suasana hati dan kebatinan yang bertanya itu. Nah, Prof, ingin bertanya. Saya kan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1. Jadi gelombang 1 dia. Nah, saya sekarang nyambi mengabdi di madrasah sekolah swasta. Wah, luar biasa. Anda masih bersama PPG, tapi masih bisa nyambi. Ini orang hebat ini. Dalam konteks teori multitasking. Dia bisa melakukan multitasking. Nah, jadi sebelum lulus, saya sudah masuk dan masih aktif di Simpatika sampai sekarang. Jadi di Simpatika sampai sekarang. Simpatika itu saya kira kalau nggak keliru singkatannya kan Sistem Informasi Manajemen Data Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, saya kira. Ini istilahnya singkatannya saya nggak tahu persis, tapi itulah ya seperti Dapodiknya Kemdikbud. Saudara masih hafal kan apa singkatan Simpatika. Nah, jadi dia mengatakan pertanyaan dia maksudnya, apakah ketika penempatan nanti di sekolah negeri pasca PPG ini dan masuk di Dapodik, data aman? Ini sudah deg-degan ya. Data aman dan apakah bisa dimutasi dari Simpatika ke Dapodik? Atau sarannya seperti apa? Apakah harus dinonaktifkan data di Simpatika atau bagaimana? Mohon responnya, Prof. Nah, ini sangat-sangat perlu direspon. Terima kasih, kata. Oke, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi saudara tentang ketulusan di dalam melihat suyanto.id. Terus terang, Anda memberikan persoalan, masalah yang itu memang harus dipecahkan. Jadi, saudara, semangatnya PPG Prajabatan itu kan untuk orang-orang yang belum bekerja. Jadi sebenarnya kementerian itu tahu saudara-saudara itu sudah bekerja, banyak yang bekerja. Harusnya memang orang yang belum bekerja sesuai dengan namanya prajabatan, yang itu secara akademik, secara saintifiknya dikatakan yang namanya pre-service training, yang ini prajabatan. Kemudian yang dalam jabatan biasa disebut in-service training. Itu ada teori, ada riset mengenai itu. Bagaimana efektivitas, bagaimana manajemen yang baik, dan sebagainya ada semua. Kalau saudara mau lihat, ya klik in-service training ataupun pre-service training. Itu ada semua, teori, riset, dan sebagainya. Nah, saudara, karena banyak yang daftar, dan nyatanya adalah sudah pada bekerja, atau sebagian kecil bekerja atau sebagian besar, saya tidak tahu data yang sebenarnya, itu ada dan mendaftar, maka kementerian dengan tegas tidak terdapat di Dapodik. Nah, tidak terdapat di Dapodik data Anda. Kalau ada di Dapodik, itu berarti Anda sudah bekerja. Jadi hukum pertama, the first rule. Jadi
it doesn't match with the requirement. Kalau Anda di Dapodik, maka harus keluar. Jadi banyak orang berbondong-bondong keluar dari Dapodik. Nah, di Simpatika bagaimana? Jadi Simpatika itu kan ekuivalen atau sama dengan Dapodik yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Jadi saudara harusnya tidak ada di Simpatika. Tapi mengapa Anda di Simpatika kok bisa melenggang sampai menjalani PPK Prajabatan ini? Nah, ini karena saya kira sensitivitas sistem di Pansel itu tidak bisa mendeteksi keberadaan Anda di Simpatika. Tapi kalau bisa mendeteksi, saya yakin Anda akan digugurkan. Nah, oleh karenanya saya menyarankan sesuai dengan permintaan Anda. Saya menyarankan saudara segera menonaktifkan Simpatika Anda di sekolah swasta itu. Toh kalau soal mengajar kan nggak masalah. Sekolah yang dipentingkan kan Anda berada di situ. Simpatika itu sebenarnya kan untuk kepentingan pemerintah, untuk memanage tenaga guru supaya efisien, memanage kalau perlu membayar, kalau memberi insentif itu tahu ada datanya. Kalau training juga ada datanya. Jadi saran saya, saudara segera keluar dari Simpatika. Karena kalau tidak keluar akan jadi persoalan. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat pertama. Ya, PPK Prajabatan adalah prajabatan sebelum orang menjabat, sebelum orang bekerja. Nah, ini yang harus dipegang. Nah, ini namanya analisis kebijakan. Saya bukan pengambil kebijakan, sekali lagi. Jangan sampai salah arah bahwa saya kadang-kadang didorong-dorong untuk mengubah kebijakan untuk bisa menggaji peserta PPK setelah ditempatkan, misalkan untuk menempatkan dekat dengan domisili. No, not at all. Saya hanya menganalisis. Dari analisis itu saya kira saudara punya informasi yang itu bermanfaat buat saudara. Manfaatnya apa? Ya menyiapkan diri, memasang strategi untuk menghadapi keadaan yang seperti itu, mencari momentum yang baik, atau bahkan menulis petisi kepada pembuat kebijakan. Ini saya kira kan cara berpikir yang logis seperti itu. Nah, kembali kepada saudara-saudara yang ada di Simpatika tadi, maka segeralah saudara menonaktifkan Simpatika. Mengapa saudara berhasil di situ? Dan sambil PPK Prajabatan, orang di dunia ini yang sukses-sukses termasuk saya, ya saya tidak mengklaim diri saya sukses, tapi paling tidak jalan yang saya lalui itu adalah relatif gampang, relatif mulus karena saya punya strategi untuk menghadapinya. Sejak mahasiswa diangkat menjadi dosen langsung kuliah di Boston, kuliah di Michigan State, kemudian setelah menjabat di rektor 2 kali, kemudian dari dirjen pendidikan dasar menengah selama 8 tahun. Nggak ada masalah yang begitu signifikan yang tidak bisa saya pecahkan karena saya punya strategi untuk memecahkan masalah itu. Nah, oleh karenanya orang itu ada effort. Mengapa saya bisa memecahkan itu semua? Karena saya memiliki upaya yang gigih. Tapi saudara yang bertanya di Simpatika ini, saudara ketahui ya, orang itu memang nasibnya itu ditentukan 90% itu effort, upaya yang gigih itu, 10% nasib. Ya, saudara bernasib baik nih. Simpatikanya nggak bisa dideteksi oleh sistemnya panitia seleksi itu tadi. Nah, gitulah saya kira ya jawab saya, saudara. Saya sangat mengapresiasi. Jangan pernah putus asa, maju terus, dan insya Allah saudara akan menjadi guru yang profesional yang dibutuhkan oleh negara ini, karena negara ini di tahun 2035 akan menghadapi bonus demografi, demographic dividend atau bonus demografi, di mana tenaga kerja kita 90% adalah produktif, dan itu perlu dididik sekarang. Itu perlu guru, dan ratusan guru sudah tidak ada di sekolah-sekolah, akan diganti oleh saudara-saudara semua itu. Begitu ya. Terima kasih, dan sekali lagi pesan saya bagi saudara-saudara yang merasa terzolimi di suyanto.id, segera keluar dan unsubscribe supaya demi kebaikan saudara. Kasihan anak istri ketika saudara hidup di lingkungan yang tidak kondusif bagi hidup saudara. Terima kasih, sampai ketemu lagi.